Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Safitriani dengan NIM 016 kelas akuntansi 4A ingin mengerjakan tugas statistika yaitu merekam pada saat belajar. Pada hari ini saya akan belajar materi ke-10 yaitu uji chi-squares. Uji chi-squares adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Uji chi-squares adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Ada dua jenis uji chi-squares, yaitu ada uji kecocokan atau goodness of fit, uji tabel kontingensi table test, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala normal. Distribusi chi-square merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formula distribusi chi-squares ini x kuadrat, px sama dengan c kurung buka x kuadrat kurung tutup df2 min 1 min x. Ada beberapa sifat penting dari distribusi chi-square. Nilai dari 0 hingga tak terhingga sehingga tidak pernah negatif. Bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif atau positively skewed. Ada beberapa bentuk distribusi chi-square, family of chi-squares distribution, yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Uji kecocokan distribusi. Uji goodness of fit untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan nilai yang diharapkan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi sama. X kuadrat sama dengan sigma F0 dan Fe. Yang kedua, F untuk jumlah frekuensi yang diobservasi, jumlah frekuensi yang diharapkan. F0 jumlah frekuensi yang diobservasi, Fe jumlah frekuensi yang diharapkan. Dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain adalah sebagai berikut: Januari, Februari, Maret. Berdasarkan data penjualan bulanan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019, distribusi uniform. Ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019. Memilih tingkat signifikasi yaitu 5%. Uji statistik chi-squares dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Membuat keputusan nilai x kuadrat kritis pada alfa sama dengan 5% dengan df sebesar k min 1, 12 min 1 kan hasilnya 11 sebesar 19,67, di mana k adalah jumlah kelas atau kategori. Nilai x kuadrat hitung 24,64, 2 kritis 19,67, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya, atau penjualan sepeda motor tergantung bulan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. X kuadrat sama dengan sigma F0 min Fe dikuadratin per Fe. F0 jumlah frekuensi yang diobservasi, jumlah frekuensi yang diharapkan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kemungkinan wanita dan pria yang mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada alfa sama dengan 5%? Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. HA ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Memilih tingkat signifikasi yaitu 5%. Uji statistik chi-squares dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Membuat keputusan nilai x kritis pada alfa sama dengan 5% dengan df sebesar 5 min 1 hasilnya 4 sebesar 9,488. Nilai harapan dicari melalui probabilitas binomial dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Uji hubungan antar dua variabel skala normal dan tabel kontingensi.
Tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval atau skala nominal. Uji chi-squares digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen, skala rasio, interval, ataupun nominal. Adapun prosedurnya sebagai berikut: membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. H tidak ada hubungan antara variabel independen. H ada hubungan antara variabel independen. Menentukan besarnya alfa, menentukan uji chi-squares, membuat keputusan. Berdasarkan alfa dan df sebesar b-1 k-1, di mana b menunjukkan banyaknya baris dan k menunjukkan banyaknya kolom. Total frekuensi baris dikali total frekuensi kolom bagi total baris dan kolom. Direktur pemasaran koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingensi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca alfa sama dengan 5%? Adapun prosedurnya sebagai berikut: membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HA0 tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. HA ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Menentukan besarnya alfa sama dengan 5%. Menentukan uji statistika chi-squares. Membuat keputusan nilai x kuadrat kritis dengan alfa sama dengan 5% dan df b-1 dikali k-1 sama dengan 3-1 dikali 3-1 sama dengan 4 sebesar 9,4377. Nilai x kuadrat hitung tempat tinggal. Cara perhitungannya: kuadrat K ditambah 190 dikurangi 167,4 pangkat 2 sama dengan 3,109, hasilnya 16,4372. X kuadrat hitung 16,4372 lebih besar dari x kuadrat kritis 9,3477, sehingga kita menolak hipotesis nol. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Cukup untuk pembelajaran materi ke-10 pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.